Kalau lo bikin deck itu harusnya ya that slide untuk problem tuh jangan cuma satu slide, man. Itu artinya lu cuma cocok-cocok logi lagi tuh. Nggak usah mikirin solutionnya apa dulu. Karena kalau lu ngerti betul problemnya itu apa, biasanya solusinya lu nggak usah mikir panjang, man. Karena mungkin kebanyakan mulainya dari product first ya, bukan problem first, itu jadi kayak kadang-kadang problemnya dicari-cari supaya make sense sama produk yang mereka udah telanjur bikin. Jadi kayak kebalik gitu prosesnya. Bikin produknya dulu, baru dicari masalahnya apa. Again, salah satu belief-nya kita itu adalah semua orang bisa jadi entrepreneur. Tapi entrepreneurship itu tidak buat semua orang. Don't be afraid of failing lah. Anggap aja tuh lo ngabisin jatah gagal lo. Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia X Impact 2. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founders dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini, saya, Italo Gani, partner dari Impact 2, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founders tech companies ternama di Indonesia di masa early stage. So, you will know what it takes to go the extra miles. Oke, selamat pagi, selamat datang di video podcast Startup Studio X Impact 2. Kali ini kita akan diskusi langsung dengan narasumber kita, yaitu Rama. Beliau adalah CEO dan founder dari Daily Social, yaitu ngebahas mengenai ekosistem startup Indonesia langsung dengan orang yang cukup senior di industri, udah lama di industri. Jadi kita akan tahu lebih banyak mengenai industri langsung dari mata seorang founder dari sebuah media startup ya. Mungkin Ram boleh introduce yourself sama cerita tentang dirimu when you start Daily Social. Boleh. So, halo teman-teman, thank you Italo dan teman-teman dari Impact juga udah undang gue. So, saya Rama, founder dan CEO dari dailysocial.id, sebuah media yang fokus ke startup, teknologi, dan inovasi di Indonesia. Kita sebenarnya gue mulai ini sebagai side project sih dulu pas tahun akhir kuliah di tahun 2008, and waktu itu timingnya pas banget karena memang lagi mulai banget gitu ya. Tahun 2008 itu Tokopedia baru mulai, Bukalapak baru mulai, waktu itu masih toko bagus, Kaskus juga lagi gede dan segala macam. So it was perfect timing untuk gue mulai Daily Social. Tahun 2010 kita dapat seed investment dan akhirnya gue bisa jadi full time di Daily Social, and sekarang kita we're actually a remote 100% remote company sekarang, tapi sebelum ini we have an office di Kemang, dan timnya lumayan sedikit lah, lumayan kecil, nggak terlalu banyak, ada 40-an orang yang tetap kita fokusnya memang ke ngebantu corporate dan juga teman-teman founder, teman-teman startup untuk bisa succeed di innovation industry. Oh, jadi kantor Kemang yang gede itu dengan kolam renang kosong sekarang? Udah nggak lagi bro, nggak gue lanjutin akhirnya di situ. Ya, I think itu costly ya, padahal asik banget tuh kantor ya. Iya, dan nggak pernah dipakai kan, jadinya kan might as well. Ya. So sebenarnya kalau Ram, kalau boleh cerita dikit ya, Daily Social itu di ekosistem tuh seperti apa sih? How important media di dalam sebuah ekosistem gitu kan? Boleh cerita nggak sih tentang Daily Social? Ya nggak tahu ya, teman-teman dari industri sebenarnya menganggapnya seberapa penting, tapi for us we take our job very very seriously, karena menurut kita sebenarnya dari awal ketika kita mulai itu our value proposition sebenarnya kita punya angle ketika kita nulis berita atau nge-review startup atau interview founder, itu kita memang angle-nya memang nggak pernah sama media-media mainstream yang lain gitu ya. Ini mungkin kalau dari pemilihan headline, terus apa yang ditanya gitu, kadang-kadang suka beda lah ketika Daily Social yang nanya dan teman-teman dari media mainstream yang nanya, karena kan memang kita fokus banget, kita memang niche banget, dan kita memang ditujukan untuk yang baca kita tuh pengennya orang-orang yang memang ngerti industrinya juga gitu loh, kayak financial publication gitu kan, itu kan pasti pertanyaannya very very specific. Sama Daily Social juga sama sih. Di sisi lain kita juga pengen kayak semacam memposisikan diri kita sebagai kayak semacam historiannya juga ya, karena kita dari awal banget, jadi kita kayak bisa mencatat growth-nya industri seperti apa. Tapi gue selalu bilang sama tim kita tuh bukan reporter di pinggir lapangan yang cuma duduk manis dan menulis apa yang terjadi di lapangan, tapi we want to be actively di lapangan and move things forward juga gitu loh. Makanya kita nggak cuma nulis doang, tapi
banyak effort kita yang lain itu benar-benar ngebantu startup fundraising, ngebantu nyari co-founder, ngebantu ngenarik mereka ke investor, ngebantu investor nyari startup. Dan mungkin yang 2-3 tahun terakhir ini kita banyak lakukan itu adalah ngebantu teman-teman dari corporate, jadi perusahaan-perusahaan yang gede, banking, retail, kayak gitu-gitu, untuk bisa ngerti dan bisa apa ya, I don't want to say ikut hype-nya, tapi ini kan memang mereka punya value yang gede ya, yang bisa ditambahkan ke startup. Jadi kita ngebantuin companies, corporate untuk engage sama the startup ecosystem sih gitu. Nah, Ram, boleh ceritain nggak kan Daily Social ini ada consulting, ada report, kalian juga sering ngelarin report-report yang menarik gitu. Boleh ceritain sedikit strukturnya Daily Social supaya para founders itu ngerti apa itu Daily Social ya? Sure, sebenarnya kalau dilihat dari website kita itu mungkin yang consumer facing atau memang our readers facing itu benar-benar cuma media aja ya sebenarnya, mungkin sama report lah. Tapi sebenarnya di belakang itu I mean if you go to the website nggak akan ada iklan, that's relatively clean lah. Kalaupun ada iklan biasanya iklan buat konten kita sendiri gitu. So we don't make money from display advertising, kita nggak jualan iklan di website kita. Our main revenue model itu sebenarnya adalah kita tadi yang gue ceritain itu ya, kita ngebantu teman-teman dari corporate untuk bisa engage sama startup ecosystem, dan kita ngebantu mereka dengan cara as simple as research misalnya. Kita memang ada service sama produk untuk research, dan kita juga punya produk yang memang basically ngebantu teman-teman dari corporate untuk bikin hackathon, untuk bikin startup incubator dan juga startup accelerator secara online. So kurang lebih kayak gitu sih, tapi kebanyakan orang justru tahunya memang yang medianya kali ya gitu sih. Ya benar sih. So Ram, ini kan tadi lu bilang historian. I think bener lah, you're historian dari zamannya 2008 itu. Wah, zamannya Kaskus ya. Jadi mungkin 2008 sekarang udah 13 tahun ya. Sebenarnya pasti kan ada masa ada zamannya Kaskus, zamannya Tokopedia awal, zamannya e-commerce booming 2015, macam-macam gitu ya. Sebenarnya kalau sekarang itu challenge utamanya early stage itu apa? Dan kayaknya waktu minggu lalu kita sempat ngobrol karena duit banyak kayaknya yang masuk dan tambah banyak gitu kan. Kalau dari sisi lu sendiri ngelihatnya apa sih, Ram? Yang lu sering, kan lu pasti ketemu semua stakeholder, lu ketemu VC, lu ketemu founders, ketemu corporate gitu. Sebenarnya apa sih yang challenge utamanya startup early stage sekarang? Iya, kalau zaman sekarang bikin startup tuh gampang banget ya. Beda sama mungkin kayak 10 atau 12 tahun yang lalu, ketika lu mau bikin startup tuh lu mesti punya engineer, you bikin the web app segala macam yang mungkin lu mesti coding sendiri gitu kan. Sekarang mungkin relatif lebih gampang gitu. Lu tinggal pakai tools sana sini, gampang tinggal pakai. Tapi gara-gara saking kemudahannya itu mungkin jadi challenge sendiri, karena founder-founder jadi merasa kayak gampang lo bikin startup. Ya kan, jadi semua orang bikin startup sekarang, but unfortunately tanpa mengerti the concept of idea validation, product market fit, kayak gitu-gitu kan sebuah konsep yang lo sebagai startup terserah lo mau punya programmer atau enggak, it has to be done. Jadi startup sekarang karena mereka kita website udah live, app-nya udah live, dan mereka juga bikinnya relatively easy dengan tools yang available sekarang, kita mau fokusnya ke fundraising. Ini yang dari sisi investor juga, mereka sehari ada yang mungkin bisa 100 startup kali email ke mereka minta funding ya. Tapi dari banyak sekali startup yang pitching ke mereka itu yang beneran bisa investable kan nggak banyak gitu. Nah ini yang mungkin yang relatively challenging ya. Ya, karena gue juga ngelihat sekarang emang banyak banget dan kadang investor kasihan juga sih kejar-kejar sama founders gitu ya. Bener. Di satu sisi mereka nggak mau sampai miss. Aduh, gue udah meeting sama ini, cuman emailnya dia nggak gue balas misalnya, karena dia terima, I don't know, hundreds of emails every day. Padahal yang ini ternyata bagus banget, cuma gara-gara tenggelam sama noise yang lain gitu loh. Kan jadi kasihan juga sih. So di saat-saat seperti ini memang the biggest problem buat the startup ecosystem itu adalah nemuin itu ya. Ya belum kayak nemuin emas di tumpukan sampah yang banyak gitu. Jadi you have to be very very careful, dan again you don't want to miss the boat, tapi you don't want to waste your time juga. I think that's one of the challenge yang startup juga hadapi sekarang. Gimana caranya lo nggak cuma jadi founder itu gampang lah, kita tinggal ngomong sama Agus cetak kartu nama gitu kan, jadi titlenya CEO gitu. I think that's very cheap kan, but
it's different ketika lo mau solving problem. Lo mesti ngerti betul problemnya, lo mesti ngerti betul siapa yang punya problem itu, dan dari dulu, dari tahun 70-an, 60-an, dari zaman Apple, Microsoft sampai sekarang itu nggak berubah gitu. Cuma teknologinya aja yang berubah, mediumnya berubah, the scale and the speed mungkin berubah, but the concept itu the pilar of problem solving itu tetap harus ada. Understanding your customer itu juga harus ada gitu loh. So I think the biggest problem nowadays ya it's noise ya. Benar-benar banget sih. Gue suka ngobrol sama founders, ya udah lu 1 jam meeting ngebahas problem statement aja dulu gitu kan, karena ya itu kadang mereka underestimate nerangin problemnya apa gitu, mereka langsung obses langsung sama solusi. Kayak kalau Jonathan Halodoc selalu bilang, lu harus jatuh cinta sama problem, jangan jatuh cinta sama solusi gitu kan. Kadang langsung loncat ke solusi gitu kan. Itu betul banget. Dan karena mungkin kebanyakan mulainya dari product first ya, bukan problem first, itu jadi kayak kadang-kadang problemnya dicari-cari supaya make sense sama produk yang mereka udah telanjur bikin. Jadi kayak kebalik gitu prosesnya. Bikin produknya dulu, baru dicari masalahnya apa. Jadi itu apa, ilmunya cocokologi lah. Cocok logi, benar banget, men. Unfortunately Nah, kayak gini banyak banget sih. ya benar-benar. Tapi emang sih semua tambah mudah, tambah banyak orang masuk. Cuman ya itu sih, mungkin kualitasnya jadi agak ke-jeopardize ya. Makanya mungkin kayak apa yang dilakukan oleh Startup Studio, kita ngelakuin coaching, apa yang dilakukan oleh DS dengan launchpad-nya juga gitu. Mungkin boleh cerita pengalaman lu launching DS launchpad-nya itu, Ram. Ya, launchpad. Nah. Sure, itu salah satu program pro bononya kita sih sebenarnya. Kita mulai dari tahun lalu ketika mulai pandemi, kita ngeliat kayak, oh orang udah mulai di rumah, ngapain ya, yuk coba belajar deh bikin startup gitu kan. One of the reason kenapa kita lakukan itu karena kita platformnya pendekatan dari sisi teknologi, the cost untuk kita nge-run the project itu sebenarnya very very cheap karena everything is online, nggak perlu ada travel cost, nggak perlu ada mesti meeting segala macam, waktu juga jadi jauh lebih efisien. Kita bikin tahun lalu kita ajak beberapa teman-teman untuk jadi mentor juga. Ada beberapa mentor-mentor kayak Kevin Alui, Fajrin, gitu-gitulah. Quite a big names. Ada Haduenas dari Amarta segala macam. Ada sekitar 700 orang yang apply. Kita terima 100, dan dari 100 itu yang tahun lalu 7 startup yang akhirnya dapat funding ada yang dari institutional VC, ada yang dari angel investor juga gitu loh. Dan for us sebenarnya kita pengen waktu itu memang kita mikirnya inclusivity ya. Maksudnya selama ini kalau lo mau jadi founder itu kayaknya mesti Jakarta banget gitu. Kalau lo nggak di Jakarta, either lo mesti pindah ke Jakarta atau lo nggak dapat funding, right? So ini salah satu problem yang kita lihat. Padahal di luar sana banyak sekali startup yang atau founder-founder yang menurut gue keren-keren. Dan ini based on my experience juga, my team kan kita lumayan sering bikin sebelum pandemi ya, kita sering lumayan keliling Indonesia dan ketemu sama entrepreneurship community, developer community, dan kita ketemu orang-orang yang keren banget. Tapi karena mereka nggak di Jakarta, mereka jadi kayak di kesampingan juga sama investor karena susah meetingnya lah atau apalah segala macam di sebelum pandemi ya. Dan pandemi kan basically mempercepat akselerasi ini kan. Dan kita pengennya instead of fokus ke 50 startup di Jakarta, coba kita incubate 1.000 tadinya, kita mikir kayak langsung 1.000 atau 2.000 aja sekalian dari seluruh Indonesia. Costnya buat kita juga sama aja karena again it's technology based, so why not gitu loh. So for us pendekatannya lebih ke quantity dengan it's a statistical game juga sih buat kita, karena kita mikirnya kayak 95% startup will fail, right? Itu udah globally accepted statistics gitu kan kalau ngomongin startup. Jadi daripada lu cuma invest atau lu cuma bantu kebangun for example 10 startup yang artinya 9 bakal mati, 1 bakal hidup, lu mendingan sekalian 1.000 startup gitu kan, artinya 50 yang bakal hidup. Atau sekalian lu 10.000 startup, akhirnya ada 500 startup yang hidup kan gitu. Jadi dari based on that statistics sih kita akhirnya yang penting banyak dulu orang yang tahu knowledge-nya gitu dan punya akses ke mentor. Dan itu kenapa mentor-mentor kita juga ya alhamdulillah banyak banget dibantu sama teman-teman yang keren-keren. Kayak sekarang nih DS Launchpad kita yang terakhir nih, kita udah bikin ini batch ketiga sekarang. Yang batch ketiga ini
mentor itu ada Rahmat Kaimudin dari Bukalapak, ada Eka dari CEO-nya Tarihab, ada Marian dari member.id, ada Bu Fei, CEO-nya Link Aja, ada Rulin, CEO-nya Logisri. Jadi salah satu karena misinya kita inclusivity, more than 60% of our mentors itu juga perempuan. Karena gara-gara waktu itu gue debat sama one of my friends, susah ya nyari successful entrepreneur yang cewek. Gue kayak, masa sih? Enggak kok, banyak ternyata. Jadi akhirnya 6 dari 10 mentor kita tuh perempuan, very very successful, again raise billions and billions of dollars, app-nya dipakai billions and billions of people. So I think kita pengen bisa rangkul sebanyak mungkin orang ya, karena again salah satu belief-nya kita itu adalah semua orang bisa jadi entrepreneur. Tapi entrepreneurship itu tidak buat semua orang. At the end of the day memang nggak semuanya bakal jadi entrepreneur. Tapi for us it's fine, itu proses dari pembelajaran juga gitu loh. Dan yang namanya skill entrepreneurship kan tetap berharga gitu loh, meskipun lo bukan entrepreneur. Ya benar sekali. Thank you loh untuk Startup Studio yang kita fokusnya benar-benar di lebih curated. Kita suka pakai listnya di Launchpad. Gue selalu bilang ke tim, kita ngambil dong di situ gitu kan. Beberapa kan yang masuk kita. Jadi the more you create, the better. Jadi kita ngurangin kerjaan scoutingnya gitu kan. Exactly. Memang misinya kita juga itu sih. Kita sadar bahwa dari 1.000 mungkin yang kita incubate, ya mungkin cuma 50 sampai 100 yang oke. Tapi 50 sampai 100 itu bakal hire 50 orang lagi kan, atau mungkin 100 dan mungkin 1 atau 2 diantaranya bakal hire sampai ribuan orang gitu. Dan ini kan impactnya jalan. Itu sebenarnya kita pengen incer sih. So for us it's very important to spread the spirit of entrepreneurship ini ke sebanyak mungkin orang di luar sana gitu. Benar. Gue suka sih yang tadi mengenai your statement mengenai entrepreneurship. Dulu kan namanya tuh buka usaha ya. Kenapa sekarang namanya jadi startup ya? Dan datang tuh founder nggak punya entrepreneurial skill. Gimana tuh Ram? Menurut gue ini memang ini sih, memang indahnya teknologi itu kan soal disrupsi ya. Disrupsi itu artinya sistem yang udah jalan caranya kayak gitu selama 20-30 tahun, tiba-tiba datang nih anak kecil yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba come up with a better way. Dan menurut gue that's the ya di satu sisi kutukan tapi berkatnya juga gitu ya. Maksudnya dengan lu nggak ada legacy, nggak ada beban dari masa lalu, you can actually create something from scratch. Ketika teman-teman dari fintech tiba-tiba for example gitu ya, fintech tuh nggak akan bisa datang dari bank. It's very hard. Karena kenapa? Mereka udah mesti 20 tahun itu caranya mereka kerja begitu gitu kan, udah ada framework of working-nya, udah ada approval, compliance, risk management, belum lagi urusan sama OJK, nggak bakal kemana-mana gitu kan. Tapi anak-anak muda ini kan ya contohlah si Nadim ya dengan Gojek gitu, dia nggak ngerti aturan transportasi, nggak ngerti undang-undang, nggak pernah running bisnis transport, tapi dia ngeliatnya dari sudut pandang si customer-nya. Customer is very customer focus kan kalau perusahaan-perusahaan zaman sekarang gitu kan. So gue nggak peduli aturannya kayak gimana, birokrasinya kayak gimana, gue dari sisi customer gue maunya kayak gini, as simple as klik dan sampai dan gue bisa nyampe gitu. So itu yang menurut gue sebenarnya the role of anak muda yang nggak tahu apa-apa itu menurut gue is actually very very important gitu loh. Memang harusnya kayak gitu sih in my opinion. Malahan kalau misalnya kayak ada orang gitu ya, gue mau launching fintech loh. Oh, partner gue udah 30 tahun di banking. Gue malahan kayaknya sih mindsetnya makan mindset lama. Jadi sebenarnya itu malahan nggak akan keluar the idea of consumer centric kan. Jadi malahan kalau orang dengan bangga, partner gue 20 tahun di banking, atau partner gue 20 tahun, 30 tahun di edukasi gitu kan. Ya kayak waktu Nadim jadi menteri kan semua doubt. Orang ini mana ngerti pendidikan. Dia kan bukan background pendidikan. Karena nggak ada background pendidikan, makanya kita harus keluar hal yang baru gitu kan. Harusnya di-disruptnya gitu kan. Betul, lo nggak bisa nge-disrupt something kalau yang nge-disrupt itu orang yang udah 30 tahun di industri. Itu susah sih. Setuju. Benar. Nah sekarang kan Ram, kalau gue ngeliatnya di industri itu kan ada trending kan. Ada masanya mungkin 2014, 15 trennya e-commerce. Terus ada masanya trending fintech. Terus ada masanya trending edukasi gitu. Kalau sekarang lagi trennya apa ya?
Sekarang sih mungkin lagi banyak edukasi ya kalau gue lihat ya. Jadi kalau mungkin 2 tahun lalu it's all about fintech lah. 2019, 2018, 19, 20 itu fintech jadi number one yang dapat funding di Indonesia tuh mereka nomor satu by far actually jauh banget gitu loh. Sekarang pun sebenarnya 2021 so far ya memang masih kelihatannya dominan dari sisi fintech, tapi ada dua up and comer yang menurut gue juga menarik nih. Yang pertama education, karena memang education is a very large problem ya di Indo gitu, dan tapi memang kebanyakan nggak, maksudnya education ini bukan maksudnya solving sekolah ya, tapi kadang-kadang ada juga yang fokus ke training, right? Ada yang kayak gitu-gitu lah, atau upskilling ya kayak gitu-gitu. Tapi ada satu lagi yang menurut gue juga potensinya luar biasa besar dan growing very very fast dari tahun lalu sampai sekarang, yaitu digitalisasi UKM. SME ini kan Pikir market yang Bitcoin. oh ya, Gue pikir Bitcoin. Oke. no itu sempat gede kan sebenarnya dari tahun lalu kan. Cuma karena the whole industry down thanks to Elon Musk sama Xi Jinping, jadi the whole industry mulai kayak pelan-pelan udah mulai correction lagi. Tapi itu keren sih, bro, si UKM ini ya. Itu gila-gilaan. Company-company yang dapat funding pun juga banyak banget, dan memang harus Indonesia gitu loh. Maksudnya sama kayak Gojek kan. Gojek kalau di launch di market lain nggak bakal jalan kan gitu. Dan ini very similar. UKM memang mesti di Indonesia karena Indonesia 97% dari domestic workforce-nya Indonesia itu kerja buat UKM, men. 97% gitu. Dan GDP-nya Indonesia 60% itu hasil kontribusinya UKM. Jadi emang gede banget gitu loh. Dan ini masih tradisional, masih konvensional, dan masih cash basis. Gitu kan, kita ngomongin warung, kita ngomongin warteg gitu kan. Benar. Semuanya pakai cash. Kebayang kan kalau itu semua tiba-tiba dibuat pakai wallet. Yang tadinya sama kayak Gojek lah. Gojek kan tadinya nggak ada tuh yang namanya karyawan pekerjaan apa di KTP, supir ojek nggak ada kan. Sekarang actually itu benar, yang tadinya nggak ketahuan shadow economy gitu ya, sekarang jadi ketahuan exactly per hari masuknya berapa, udah bayar pajak, dan udah bisa jadi ekonomi sendiri. Nah, jadi gue kebayang kalau ini bisa jadi diterapkan hal yang sama ke warung, ke warteg, right? So ini kan yang banyak dilakukan oleh teman-teman juga, companies kayak Wahyu, kayak Buku Kas, Buku Warung, dan banyak banget lah pokoknya yang masuk ke market ini gitu. Dan it's very similar to India sih. Kalau teman-teman mungkin merhatiin juga, kayak maybe India 3-4 tahun yang lalu itu digitalisasi UKM-nya lumayan gerak cepat, dan basically udah mulai nular ke Indonesia. Dan menurut gue timingnya pas, karena sekarang yang namanya handphone, smartphone itu bukan cuma buat orang-orang tech doang gitu kan, benar-benar sekarang dari tukang ojek, nelayan, petani, all the way up sampai presiden pun juga pakainya smartphone. Jadi timingnya luar biasa sih sekarang untuk bisa mendigitalkan orang-orang kayak gitu ya, orang-orang yang di UKM. Ya. Ini hal yang menarik sih. Di satu sisi kita ngelihat pandemik ini banyak memakan korban, jadi emang sangat menyedihkan. Tapi di sisi lain melakukan sebuah transformasi digital ya, yang lumayan, apalagi di level UKM ya. Kalau gue lihat sih, actually baru tadi pagi gue dan tim habis ngobrol sama Grady, foundersnya Moka gitu kan, pengalamannya dia di Moka gitu kan. Kan Moka itu kan POS-nya sangat offline ya, tiba-tiba dengan adanya PPKM kan banyak offline store harus tutup, makanya mereka nge-launching Go Store gitu kan. Dan mereka kan waktu itu akuisisi Mitrans dengan Sally-nya, jadi sekarang Grady juga in charge untuk Sally, yang Sally keyboard gitu kan. Nah, hal yang menarik tadi diskusi tadi, sebenarnya UKM ini kan levelnya adalah mungkin sophistication atau kesaviannya mereka menggunakan internet kurang. Cuman gara-gara sekarang dengan semua dipaksakan harus melakukan remote based activity. Gue bisanya remote based activity, maksudnya dari kerja, sekolah, arisan gitu kan. Jadi yang terjadi adalah belanja si keluarganya mereka yang biasanya nggak ngerti Zoom. Kan kata Zoom ini jadi hal yang sangat sering didengar untuk orang-orang awam, karena biasanya kata Zoom ini kan banyak hanya didengar hanya oleh kita lah, para founders gitu kan. Tapi sekarang karena anaknya pakai Zoom, ibunya arisan pakai Zoom gitu kan, ibunya belanja, jadi semua sekeluarga dipaksakan harus bisa remote base, sehingga
bapaknya yang dulu biasanya Mocha bilang, si Grady bilang kita harus datengin orang sales gitu kan, which is gue agak kaget waktu berapa tahun lalu ngobrol sama Haryanto, founder CEO-nya Mocha, bahwa mereka punya 300 orang sales, tapi ternyata sekarang mereka banyak closing lewat Zoom gitu kan. Jadi kayaknya edukasi ini tuh sangat berdampak terhadap edukasi para UKM itu sendiri gitu kan. Nah, yang pertanyaan terbesarnya nanti after pandemic, apakah mereka balik lagi kepingin didatengin orang sales atau tetap mau tetap oke, mereka merasa di Zoom udah cukup lah. Itu yang pertanyaan besar. Karena itu yang mahalnya kan di situ kan. Bener banget. Dan memang data dari Google juga mereka sempat publish data lebih dari 90% orang itu tidak mau balik ke cara yang sebelum pandemi. Ini data Google Indonesia nih, Ram. Google Economy Report itu yang sama. Jadi maksudnya researchnya ke orang Indonesia. Iya, actually sorry, Southeast Asia ya, tapi termasuk Indonesia kok. Okay. Tapi menurut gue gini sih, menurut gue ini salah satu pertanyaan yang you don't really know the answer sampai nanti benar-benar kejadian nih pandeminya, selesai nih, terus lo yakin mau tetap kerja di rumah gitu kan? Now that you have the opportunity, lo yakin nggak mau makan lagi sama teman-teman lo gitu kan? Dan ini gue nggak tahu nih, sekarang mungkin mereka mikirnya kayak nggak, gue nggak mau balik lagi gitu. Tapi itu tuh yang in my opinion pertanyaan yang mungkin agak bukan bias ya, tapi maksudnya kadang-kadang orang nggak tahu gitu lo mau jawab apa gitu. Dan most likely meskipun most dari mereka 90% lebih mereka menjawab gue nggak mau balik ke cara sebelumnya, tapi nanti ketika pandemi selesai kemungkinan besar untuk mereka berubah tuh juga menurut gue masih ada. Dan ini sebenarnya kelihatan dari market kayak US ya. Di US itu sekarang udah, ya mungkin teman-teman tahu juga, konser udah udah normal, udah biasa gitu kan. Nah, kalau nonton NBA juga pertandingan juga orang-orang udah nonton kayak biasa nggak pakai masker. Gue rajin nonton baseball dan itu orang juga udah biasa nggak pakai masker. Ya itu something yang remains to be seen sih, terutama untuk market kayak Indo bakalan kayak gini atau enggak. Di Amerika tuh soalnya kemarin gue baca itu di Wall Street banyak bankers yang gue mendingan resign daripada disuruh balik ke kantor. Jadi kalau gue nggak boleh working from home, gue cabut aja, gue cari tempat lain yang memang allow me to work from home. Nah ini kan behavior yang menurut gue menarik ya, maksudnya balance-nya gitu, kayak gue kalaupun gue mau makan sama temen-temen gue mau keluar, atau gue mau nonton game, gue nonton keluar, gue mau I wanna nongkrong di bar misalnya, gue bakal keluar. Tapi kalau kerja gue di rumah aja gitu kan. So it's an interesting dynamic yang gue nggak tahu sekarang, mungkin orang bilang kayak gitu, tapi nanti ketika itu kejadian benar, they might change their mindset. Yeah. Tapi ini menarik juga sih, Ram. Kayak tadi lu cerita tentang DS Launchpad sama kita di Startup Studio. Kayaknya dengan adanya online ini ngasih kesempatan untuk orang-orang di daerah kan untuk bisa punya kesempatan yang sama ikutin program-program ini kan. Karena kalau nanti kita balik ke offline ya, yang kita harus ketemuan segala macam, satu ya effort mereka untuk traveling ke Jakarta gitu, walaupun dibayarin atau something kan tetap lah pasti mereka punya aktivitas, apalagi mereka run companies. Jadi hopefully coaching ini tetap ada di online, fully online, karena mungkin secara di Indonesia pemerataan coach atau pemerataan edukasi startup ini masih kurang ya. Jadi hopefully ini kita juga di Startup Studio punya scoring tuh di luar Jabodetabek, itu kita kasih scoring khusus. Jadi orang yang foundersnya di luar Jabodetabek itu dapat poin tambahan untuk itu. Jadi kayaknya sih penting seperti yang lu bilang tadi. Jadi orang-orang di daerah tuh bisa karena menurut gue masalah di daerah itu unik loh. Maksudnya mungkin aja di Makassar itu nggak bisa di-solve pakai Gojek gitu. Mungkin masalahnya unik gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Benar. Itu benar banget sih. Dan ya Indonesia kan fragmentasinya gede banget ya. Kita yang Jakarta yang mungkin dari Jakarta ke Tangerang aja mungkin behavior orangnya beda. Jakarta sama Bekasi yang nempel juga bisa beda banget gitu kan. Jadi benar-benar culturally itu we're very rich. Artinya apa? Problemnya itu akan banyak problem-problem yang sifatnya very very local. Yang bisa solve siapa ya? Someone yang local juga gitu loh, yang benar-benar ngerti problemnya.
Nah, tadi kan lu nyebutin UKM sebagai salah satu sektor yang menarik. Di luar itu sektor apa yang cukup besar dan menarik? Apakah logistik atau ada hal atau yang belum banyak di tap dan menurut prediksi lu akan besar apa ya Ram di Indonesia? Iya, education tuh jadi salah satu yang menarik juga sih. Itu karena memang Indonesia somehow gue yakin dari puluhan tahun lalu kita punya masalah edukasi yang gede banget karena pertumbuhan populasi juga ya, apalagi populasi kita kan relatively young, masih masih muda-muda sekali yang harusnya mengenyam pendidikan gitu kan. Jadi gue rasa akan ter-highlight sekali itu problem-problem di bidang pendidikan. Logistik, yes itu gede banget, simply di drive karena memang PPKM ya. Lockdown dari awal tahun lalu itu memang akhirnya mulai ngedrive banget yang namanya logistik itu harus bisa jauh lebih efisien karena e-commerce juga transaksinya naik, akhirnya logistik juga otomatis naik. Nah ini juga satu tren yang ya mungkin kelihatan juga ya kalau rajin-rajin baca-baca berita gitu ya kayak di Daily Social gitu, kayaknya sebulan tuh ada 2 atau 3 startup logistik yang dapat funding gitu, jadi it's pretty exciting. The other one mungkin kayak health technology itu juga jadi salah satu hal yang growing juga sekarang. Again karena pembatasan jarak sosial ini juga jadi salah satu trigger akhirnya banyak orang yang memilih untuk jalur-jalur digital atau jalur telehealth untuk bisa ketemu sama dokter gitu ya. Tapi again yang namanya health ini kan is a very highly regulated industry ya, either mesti izin sama Depkes atau sama Badan POM atau mesti konsultasi sama ID dan segala macam. Jadi relatively lebih susah lah untuk bikin startup di bidang ini, di bidang kesehatan gitu ya. Tapi so far sih memang kayaknya ada beberapa teman-teman startup juga yang memang very passionate about this industry ya. Mungkin terinspirasi dari Jonathan juga dari Halodoc. Problemnya gede, artinya business opportunity-nya juga gede gitu sih. Gua merasa kita tuh sangat beruntung dengan adanya startup-startup seperti ini sih. Karena nggak ada yang pernah predik ada pandemi ini kan. Dan I think banyak startup kayak Tokopedia, kayak Gojek, kayak Halodoc, Good Doctor, Grab, dan yang lain, Ruang Guru dan lain-lain itu membantu sekali supaya kita bisa remote working atau remote services ya. Dan ini menurut gua I've been in Europe last year dan aduh gila merana banget, nggak ada aplikasi-aplikasi yang menarik seperti ini. Nah tadi lu ngomongin funding ya, kan lu kan sebagai di Daily Social tuh memonitor setiap ada funding. Jadi waktu pandemik tahun lalu tuh kita drop berapa persen Ram? Dan tahun ini masih akan naik atau nggak fundingnya? Oke, so menariknya banyak orang yang berasumsi drop. Actually nggak sih, kita naik sih tahun lalu. Jadi tahun lalu itu dari sisi jumlah kita tahun lalu itu 113 startup yang dapat funding yang di-announce ya. Ini ada beberapa startup yang mungkin dapat funding nggak di-announce. Of course kita nggak bisa tracking. Tahun 2019 itu kita ada ada 113. Tahun 2020 kita ada 112. So technically turun sih, cuma satu doang tapi Jumlahnya yang turun ya? jumlahnya turun. Tapi jumlah uang yang diinjek naiknya signifikan banget, men. Ya, jumlah uang yang diinjek itu naik dari 2,8 jadi 3,3. Naiknya 11%. Ini di luar yang Di luar unicorn. raksasa ya, di unicorn. Oke. Kalau mereka dimasukin kayaknya semua kelar langsung. Mereka bisa raise kayak 3 billion sendiri gitu kan. Itu kita nggak masukin di situ. Ini basically nunjukin bahwa selama lockdown tahun kemarin itu benar-benar diuji banget yang namanya startup-startup yang mungkin selama 2-3 tahun terakhir itu masih mencari bisnis model atau mencari unit economics yang pas ketika mereka bisa spending uang untuk akuisisi user dan lifetime value-nya itu bisa positif gitu ya, jangan sampai ya kasarnya bakar duit gitu loh. Dan ini benar-benar terlihat banget pas pandemi tahun lalu ada startup-startup yang memang setiap kali mereka dapat customer itu mereka actually lose money. Nah ini they mulai kesulitan sekali lah. So akhirnya mereka dipaksa untuk pivot juga bisnis model yang lebih sehat. Dan buat startup-startup yang memang unit economics-nya sudah sehat, mereka luar biasa performance-nya dan semuanya akhirnya dapat funding gitu. Unfortunately untuk beberapa teman-teman kita ada yang memang gara-gara COVID, gara-gara pandemi ini juga terpaksa shut down the company unfortunately, tapi secara general sih actually positif banget dampaknya buat industri startup tahun lalu.
tahun ini so far ya, ini kan baru kelar Q2 ya. Prediksi gue sih based on the data, early data yang kita lihat sekarang ya, jumlah startup yang dapat funding mungkin naik sedikit, tapi capital yang diinjek kayaknya bakal naik signifikan juga nih. Karena ya sebenarnya kalau kalian rajin-rajin baca DS gitu ya, baca Daily Social, tiap hari itu ada aja dapat funding gitu ya. I remember dulu pas 2010 ya, gue yakin Italo juga masih ingat. Kayak berita funding tuh 2 minggu sekali aja udah bagus gitu loh ya. Sebulan tuh mungkin maybe 2 sampai 3 kali ada sarapan dapat funding, dan mereka bangganya luar biasa. Yes, gue dapat funding gitu. Sekarang kayak, hari ini siapa yang dapat funding? Oh, si ini. Oh, besok siapa ya gitu. Udah udah jadi komoditi gitu ya. Maksudnya semua udah bakal dapat funding gitu loh. If your company performs well gitu. Ya. Dan banyak juga yang nggak di-announce ya Iya, yang sebenarnya. diam-diam juga banyak sebenarnya. Biasanya udah Ya. gede-gede sih, yang Oh, oke. corporate funding gitu-gitu, atau yang udah ya skalanya lebih besar biasanya, karena mereka nggak butuh, kasarnya udah nggak butuh pengakuan lagi ya. Kalau yang baru-baru kan they want the awareness kan, biar customer mereka atau kliennya tahu kalau oh kita well funded loh gitu. Udah gede-gede malah biasa diam-diam. Nah, dari yang tadi kalau boleh tanya, Ram, kira-kira berapa persen early stage, like maybe seed atau A gitu, berapa persen kira-kira ya? So dari 2018, 19, 20, 2021 itu so far ya, kalau yang 2021 so far itu proporsinya kurang lebih sama sih, antara 45 sampai 50%. So almost half ya. Almost half itu didominasi dari early stage startup. And this is a very good sign untuk sebuah industri ya. Artinya gedenya di bawah gitu. Kayak piramid kan, gedenya di bawah. Yang early stage dapat banyak funding. Dan menurut kita proporsional juga, karena kalau dilihat dari jumlah capital injected kayak piramid kebalik. Which is make sense. Yang semakin level ketinggi dapat fundingnya of course semakin gede gitu. So Indonesia menurut gue udah bagus banget karena the supply of early stage startup itu setahun itu ya averagely antara 46 sampai 47 startup di Indonesia yang dapat early stage funding. Dan ini exciting karena maksudnya kalau di compare sama market lain gitu ya, yang kayak contoh salah satu negara tetangga gitu, yang dapat funding itu malah banyak yang series B. Akhirnya the next year investor udah kehabisan syarat buat invest karena udah pada naik level semua, udah kegedean. Gue mau masuk ini, udah series C dan series D dan seterusnya. Gue udah nggak bisa inject. Yang startup-startup yang kecil nggak cukup productionnya gitu loh. So the cycle-nya keputus gitu. Nah ini kan yang sebenarnya bahaya, dan menurut gue di Indonesia masih bagus banget, masih sehat lah industrinya in terms of producing itu. Dan ini partly thank you juga buat teman-teman dari startup yang udah $100 juta ke atas ya in terms of valuation, istilahnya Centaurs gitu ya. Jadi antara nggak cuma unicorn gitu. Jadi sekarang tuh cycle-nya kalau kerja buat unicorn dapat role yang lumayan bagus, dapat gaji yang lumayan banyak, and then lo resign bikin startup based on karena gaji lo sebelumnya udah gede, lo punya tabungan 6 bulan buat start your own company, and then grow, dapat funding dari situ karena lo ex unicorn atau ex all these startup companies gitu ya, dan akhirnya udah mulai lagi circle-nya dari situ. So it's a very good circle sih sebenarnya, dan kelihatan kan ex Gojek banyak yang bikin startup, ex Kudo yang banyak bikin startup, ex Lazada banyak bikin startup. So it's a good inilah, it's a good menurut gue progresnya lumayan keren lah, dan sebenarnya mirip juga sama kayak di negara-negara yang maju gitu, cuman skalanya aja lebih kecil kalau di Indo. Ya, menarik banget. Nah, mungkin pertanyaan gue selanjutnya mengenai founders profile gitu kan. Kan kalau apakah menurut lu mitos bahwa harus engineer, harus lulusan luar negeri itu yang benar atau gimana? Dari pengalaman lu mungkin kayak dulu-dulu banyaknya seperti itu. Kalau sekarang gimana? Iya, actually sampai sekarang masih banyak lah profilnya kayaknya. Uh, Mungkin nggak semua ya obviously ya, tapi majority mungkin yang tipe-tipenya yang kayak gitu ya, kuliah di luar negeri, consultancy company, MBA gitu-gitu ya, dan akhirnya pulang ke Indonesia bikin startup dan udah well funded. Menurut gue at the end of the day, being being funded itu kan that's
apa ya, itu bukan lu bukan tanda sukses gitu loh. It means you can live sampai maybe setahun 2 tahun ke depan to pursue your dream gitu, dan nggak berarti yang gimana, tapi at the end of the day if you have money you have room to make mistakes, dan akhirnya resiko lu juga untuk gagal jadinya lebih kecil gitu kan, karena meskipun gagal sebulan, oh ya udah I can still gue punya cukup capital untuk bertahan sampai 2 tahun. Sedangkan startup yang bootstrap misalnya, gue gagal sebulan, gue nggak gajian sebulan gitu kan, artinya gitu kan, so relatively lebih susah. Di Indonesia sih unfortunately memang karena memang profil startupnya again masih banyak yang noise ya, masih banyak yang quality-nya kurang oke. Tapi sebagai investor juga mereka sadar ya, at the end of the day mereka mesti ngurangi resiko kan. Ketika ada satu stack yang satu misalnya ada dua nih dengan dua founder basically launching the similar startup atau similar business model gitu ya. Yang satu keluar luar negeri, pernah masuk the big four consultancy company for example, yang satu lulusan lokal dan professional karirnya juga biasa aja. Ya kalau honestly kalau gue jadi investor juga gue pilih yang pernah karirnya lumayan bagus gitu ya, dan ini something yang memang mungkin nggak fair, sure. Tapi I think ini bisa salah satu solusi yang gue percaya ini bisa nge-fix ini itu sebenarnya komunitas angel investor sih. Ini yang di Indonesia salah satu problem yang kita di Daily Social juga lagi solve, the community of angel investor. Karena kalau dilihat dari case study di India, dari Silicon Valley ya, angel investor yang diverse ini yang justru nge-push diversity di kalangan founder juga gitu. Dan ini mulai kita baru mulai sih, actually kita di Daily Social baru mulai to basically solve this issue, tapi kita percaya kalau ini sebenarnya jadi backbone yang bagus, karena nggak kayak VC yang again mereka terima 100 sehari, mungkin mereka cuma invest setahun kan, rata-rata VC itu invest kayak maybe cuma 10 atau 15 gitu ya. Mungkin kalau East Ventures mungkin lebih banyak, beberapa fund lain yang lebih besar juga mungkin lebih banyak, tapi mereka nggak bisa invest di semua kan. Dan akhirnya beberapa founder-founder yang bagus ini jadi nggak dapat funding atau di overlook, bukan karena mereka jelek, karena yang lain lebih keren profilnya gitu loh. Ini yang salah satu yang kita coba solve juga, minimal give them a chance to be discovered, right? Kalau memang ternyata udah discovered dan investor nggak suka, well ya udah, memang artinya banyak di luar sana yang lebih bagus ketimbang lo. That's not necessarily means you're a bad entrepreneur, cuman ada banyak yang di luar sana yang lebih baik, itu sih. So it's risk management lah, menurut gue fair aja sih. Cuman akan lebih baik kalau memang diversity-nya juga mulai grow lah dalam beberapa tahun ke depan di kalangan founder di Indo. Ya. Apalagi persaingannya si founders ini juga mungkin bersaing sama industri lain juga kan, gak selalu di same industry, mungkin ada industri yang lebih menarik kayak contohnya healthcare segala macam gitu kan. Nah, jadi kalau tadi lu bilang lu akan milih orang lulusan luar negeri dengan pengalaman kerja yang menarik, jadi kalau misalnya balik 10 tahun lalu lu gak akan invest di William di Tokopedia dong? Oh enggak, iya makanya itu kan keren banget men. Saya banyak loh kasus-kasus kayak gitu, Bukalapak, ya kan, itu kan maksudnya kasus-kasus yang di Indo ya. Dan makanya William, Ahmad Zaki itu perfect banget karena mereka mulai juga. Tapi Ahmad Zaki ada ininya sih, bukan si Zakinya sih, si Fajrinnya kan di BCG sebelumnya. Oke lah, C gitu. Benar. Dan IP dia 4 lagi. Iya. Waktu itu mungkin belum banyak ya. Basically lu cuma milih, gue bisa invest either di Tokopedia atau di Bukalapak gitu kan. Ya, benar. Pemainnya masih sedikit. Kalau sekarang pemainnya banyak gitu loh. So yang paling gampang ya udah bikin dipisahin, coba yang kuliah di luar negeri sama yang kuliah di dalam negeri. Gitu kan. So ya itu sih, I think that's one problem yang kita juga coba solve. Kita sadar kalau ini bukan masalah nggak adil ya. Buat kita sih ya, kita dari sudut pandang investor juga kita ngerti you want to reduce cost. Reduce risk kan gitu sih. Ya emang kalau mungkin di luar negeri udah terbiasa dengan mindset of startup ya, karena emang di mungkin Silicon Valley, di China, di India, mindset of startup itu emang sudah terbentuk segitu bagusnya sehingga mungkin lulusan luar negeri terekspos. I think Indonesia ini kan market yang masih baru, very potensial gitu, market yang masih baru banget menurut gua industrinya. Jadi ya masih dalam tahap kita being more mature gitu kan. Satu hal, tapi Indonesia tuh menarik banget. Gue inget salah satu pitch
atau satu decknya Wilson dari East Ventures itu gambar Indonesia sekarang itu kayak ketapel. Jadi kita ketahan nih gara-gara COVID, tapi potensialnya segitu besar gitu kan. One pandemic selesai kita akan buat gitu kan, dan itu sesuai dengan prediksi orang-orang yang ekonomi Indonesia akan gede maybe di 2030, 2035. Jadi menurut gua ini saatnya bener banget untuk kita menciptakan sebuah real product sehingga kita akan bisa growing very fast di maybe berapa tahun ke depan lah. Oke, Menurut gue bahkan efeknya bisa kelihatan lebih cepat sih. Kayak India gitu, India 4 bulan lalu lagi kacau luar biasa kan. Tapi kalau lo perhatiin kayak 2 bulan terakhir, fundingnya gila-gilaan bro. It's insane gitu. Dan ini benar-benar literally berasa begitu Delta itu di sana udah selesai, bukan selesai, misalnya udah ngedrop jauh, langsung ekonominya ngebut banget gitu loh yang selama ini ketahan kan. Jadi feeling gue Indonesia juga bakalan sama sih. Begitu Delta ini udah agak ketahan dikit, harusnya bakal nggak bisa ngebut lagi. So founders tolong siapin produk-produk brilian yang sangat pro terhadap problem sehingga akan menarik ekosistem kita. Mungkin ini udah pertanyaan terakhir dari gua, Ram. Mungkin ya lu bisa ngasih ujangan kepada founders di Startup Studio podcast kali ini. Silakan Ram. Ada 2 sih. Yang pertama mungkin benar-benar itu tadi si Italo juga sempat mention dari Jonathan ya, CEO-nya Halodoc, itu benar banget. Be very very obsessed with the problem. Nggak usah mikirin solutionnya apa dulu, karena kalau lo ngerti betul problemnya itu apa, biasanya solusinya nggak usah mikir panjang, men. Solusinya itu biasanya simple and very elegant, terus kayak obvious juga gitu. Lo nggak perlu mikir, problemnya ini, ya udah solusinya ini gitu. Jadi nggak perlu terlalu overthinking soal solution. Really fokus, kalau gue selalu bilang sih 80% time lo itu harusnya udah lo fokusnya ke problem aja. Ya, kalau lo bikin deck itu harusnya ya that slide untuk problem tuh jangan cuma 1 slide, man. Itu artinya lo cuma cocok lagi gitu. Artinya terutama kalau startup yang founder yang early stage ya, itu kan memang semua investor juga pasti ngeliatnya what's the problem you are solving and do you understand the problem or not. Itu yang pertama sih, be obsessed with the problem. Yang kedua is my favorite, wejangan dari my business mentor juga nih, Pak Didi Nugraha, foundernya detik.com ya. Dia dulu pernah bilang ke gue gini, yang sampai sekarang gue nempel dan gue selalu sharing ini. Setiap orang itu punya jatah gagal. Habiskan jatahmu selagi muda gitu. So itu gue tanamkan dalam hati. Jadi don't be afraid of failing lah. Anggap aja tuh lo ngabisin jatah gagal lo. Bener banget, saldo gagal abisin sehingga lu jadi sukses gitu kan. Kalau lu nggak pernah make mistake, saldonya nggak habis kapan jadi sukses gitu kan. Betul banget. Bener banget. So mengenai problem itu emang menurut gue penting banget sih. Apalagi kalau gue lihat kan, kalau kalian founders ketemu visi gitu kan, I think the first 3 minutes itu penting banget. Which is the first deck is about problem. Kalau lu nggak create aha moment, biasanya visi akan udah nggak fokus lagi ke kalian, apalagi setelah dia mungkin lu adalah meeting ke 10 hari itu gitu kan. So the aha moment, the first 3 minutes is very important. So thank you Ram for the very interesting conversation. Terima kasih banyak untuk bisa bicara di video podcast Startup Studio X Impact 2. Semoga kita nanti bisa buat lagi, ngobrol lagi mungkin after pandemic with the new challenge ya. Thank you Rama. Thank you for having me, Italo, dan teman-teman dari Startup Studio dan Impact. Ya, thank you. Sehat-sehat selalu, Ram. Terima kasih sudah menyaksikan video podcast kami. Jangan lupa ikutin semua social media Startup Studio Indonesia.